Pada soal nomor 5, kita diminta untuk memperbaiki kalimat yang tidak efektif, yaitu kalimat nomor 3. Penambangan dapat merusak ekosistem, akibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan merusak tanah serta air. Seperti yang telah kita bahas, kalimat yang efektif memiliki syarat, yakni kelengkapan struktur yang dilihat dari pola kalimat, kelogisan yang dilihat dari penggunaan kata dan hubungan subjek dan predikat, kesejajaran dilihat dari bentuk imbuhan, kehematan dilihat dari kata, gaya bahasa, dan makna, dan kecermatan yang dilihat dari maksud kalimat. Nah, di sini kalimat ketiga ini tidak efektif karena memiliki ketidaksejajaran bentuk imbuhan, yaitu pada kata akibatkan. Kata tersebut seharusnya menggunakan bentuk imbuhan men-kan, agar sejajar dengan kedua kata merusak di kalimat tersebut, sehingga menjadi mengakibatkan. Maka perbaikan kalimat yang sesuai terdapat pada opsi D, yaitu penambangan dapat merusak ekosistem, mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan merusak tanah serta air. Oke, berikutnya ini ada bacaan terakhir untuk pembahasan soal paket yang kita bahas sekarang ya, yaitu bacaan 4. Bacaan 4 ini biasa untuk menjawab 5 soal, yaitu soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Untuk soal nomor 16 kita lihat soalnya. Yang ditanya, kalimat yang tidak mendukung kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah kalimat yang tidak mendukung kalimat utama. Di sini, cara cepatnya, selain kita menemukan kalimat-kalimat yang ada di opsi, cara cepatnya yaitu kita cari dahulu kalimat utamanya. Setelah kita mencari kalimat utamanya, baru kita bisa menentukan mana kalimat yang tidak mendukung kalimat utamanya. Sehingga silakan baca secara cepat bacaan 4 ini. Sudah? Kita lihat tadi yang menjadi pembahasan, yang menjadi opsi yaitu kalimat 7, kalimat 2, lalu kalimat 8, kalimat 4, dan kalimat 5. Sini, kita lihat dulu. Kalimat utama. Kalimat utama dalam bacaan ini yaitu adalah dampak bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi lingkungan dan perlunya lebih peduli terhadap lingkungan. Dampak bencana alam dari eksploitasi lingkungan ya. Di sini yaitu dampak bencana alam. Lihat pada kalimat kedua. Kalimat kedua yaitu jembatan dan akses jalan terputus. Kalimat 2 ini menyatakan dampak fisik. Sedangkan di dalam kalimat yang dibahas adalah dampak tentang lingkungannya, begitu ya. Sehingga kalimat 2 ini dikatakan sebagai kalimat yang tidak mendukung kalimat utama karena di sini mempunyai topik yang berbeda sendiri, yaitu membahas tentang dampak fisiknya dari eksploitasi Bengawan Solo, begitu ya. Sehingga yang tidak mendukung kalimat utama yaitu pada kalimat 2. Karena kita lihat kalau kalimat 7
Ini tentang bagaimana kita perlu merenung. Ini masih masuk tentang bencana alamnya begitu ya. Lalu kalimat 4. Dampak dari bencana alam. Kalimat 5 ini menjelaskan bagaimana tentang tanah longsor ya. Lalu kalimat 8 yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah. Jadi hanya kalimat 2 yang menjelaskan tentang dampak fisik yang seharusnya jadi tidak bersinergi dengan kalimat utama. Jadi di sini kita bisa langsung mengetahui kalimat yang tidak mendukung kalimat utama dalam paragraf ini yaitu pada kalimat 2. Karena kalimat 2 menyatakan tentang dampak fisik. Untuk mengetahuinya, kita bisa cek di KBBI ya. Nah, di sana terdapat beberapa makna dan kita bisa memilih makna mana kira-kira yang sesuai dengan teks yang kita maksud. Maksud dari kata bertarung dalam teks tersebut adalah B, bersaing. Untuk mengetahui kelas kata, kalian harus mengetahui dulu arti dari setiap kata yang terdapat dalam frasanya. Nah, setelah itu, barulah kalian dapat menentukan kelas kata apa yang kira-kira sesuai dengan setiap katanya. Kata amis berarti memiliki bau seperti ikan, maka kelas katanya adjektiva. Sedangkan menyengat memiliki arti menusuk, maka kelas katanya verba. Cara cepat untuk mengetahui pernyataan yang sesuai, kita bisa mencermati teksnya, kemudian kita mencari tahu adik simbanya apa saja. Dalam teksnya dikatakan jejak dinosaurus ditemukan di Paley State Park, rumah bagi jejak dinosaurus berjenis Sauropoda dan Theropoda ketika musim panas. Penemuan itu terjadi setelah aliran sungai mengering. Jejak dinosaurus yang ditemukan kemungkinan milik spesies Theropoda, yakni Acrocanthosaurus dan Sauropodseidae. Maka jawaban yang tepat adalah E.